Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Balik lagi di GEP Media Channel dengan aku Kak Rahmi. Nah teman-teman, hari ini kita bakal ngebahas pembahasan soal UTBK 2022 pemahaman bacaan dan menulis. Seperti apa soalnya? Yuk berikut kita simak penjelasannya. Bagi kalian yang lagi cari tryout UTBK dan ujian mandiri untuk masuk PTN, gak usah bingung karena GEP Media menyediakan tryout UTBK dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 25.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh. Tunggu apa lagi? Yuk daftar sekarang! Oke teman-teman, sekarang kita lihat nomor pertama ya. Di sini ditanyakan apa inti teks tersebut. Ya. Nah, jadi kalau misalkan inti teks ini dia nanti membicarakan isi yang ada di dalam teks atau apa aja gagasan utama di dalam teksnya. Nah, gagasan utama Kak bisa kita peroleh dari kalimat utama. Nah, kalimat utama bisa ada di awal paragraf ataupun di akhir paragraf ataupun di tengah-tengah gitu ya. Nah, tapi Kak, kalau misalkan kita lihat dari teks ini, sebenarnya teks ini membicarakan terkait apa ya? Nah, kita lihat teks nomor satunya atau kalimat pertama, sejak terjadinya wabah penyakit COVID-19, problematika sampah dan limbah medis menjadi tantangan utama bagi masyarakat dan lingkungan gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat di teks ini membicarakan terkait dengan wabah penyakit COVID-19 yang menjadi tantangan utama bagi masyarakat dan lingkungan. Nah, untuk kalimat kedua, kalimat ketiga, 4, 5, 6, dan 7 ini sudah membicarakan terkait dengan kalimat penjelas dari wabah COVID-19 tadi yang menjadi tantangan utama bagi masyarakat dan lingkungan gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini Kak, di teks ini dominan membicarakan terkait yang namanya sampah medis, dampak dari tingginya penggunaan alat kesehatan gitu ya. Nah, jadi sampah medis akibat tingginya alat penggunaan kesehatan ini mengakibatkan tingginya peningkatan sampah medis. Nah, jadi peningkatan sampah medis ini diakibatkan karena adanya wabah COVID-19. Nah, jadi Kak, kalau kita lihat dari opsi yang A-nya, upaya penanganan limbah yang kurang fokus berdampak pada lingkungan. Nah, ini kurang tepat karena ini masuk ke dalam kalimat penjelas ya, bukan gagasan utama atau inti yang ada di dalam teks. Untuk opsi yang B, limbah medis menjadi tantangan utama bagi masyarakat. Nah, ini juga kurang tepat karena tantangan utama bagi masyarakat ini merupakan kalimat pelengkap gitu ya atau penjelas dari kalimat utamanya. Kemudian opsi yang C, pandemi COVID-19 menimbulkan peningkatan sampah medis. Nah, jadi teman-teman, gagasan utama yang tepat di dalam soal ini adalah opsi yang C. Karena tadi balik lagi, sampah medis itu akibat dampak dari tingginya penggunaan alat kesehatan. Nah, jadi tingginya alat penggunaan kesehatan ini akibat adanya wabah COVID-19. Nah, jadi makanya jawaban yang tepat untuk soal ini adalah opsi yang C gitu ya. Kita lihat opsi yang D sama E-nya kesalahannya di mana banyak rumah sakit yang tidak dapat memusnahkan sampah media gitu ya. Nah, ini kurang tepat ya karena tidak berkaitan dengan teks. Yang opsi E, teknologi pengelolaan limbah medis sangat diperlukan oleh rumah sakit. Nah, ini berkaitan dengan teks tapi bukan membicarakan gagasan utama di dalam teks. Makanya opsi yang E-nya kurang tepat. Kita cek nomor 2 ya. Penulisan kata bercetak tebal yang salah pada teks tersebut terdapat pada kalimat. Nah, teman-teman ini kamu udah dikasih nih kata yang bercetak tebalnya. Jadi karena di sini katanya yang salah, berarti salah satunya pasti ada yang tidak benar gitu ya dari keempat kalimat yang dikasih tanda centang tebal. Nah, kita lihat opsi yang pertama di kalimat 1 ada kata problematika. Nah, jadi kata problematika ini sudah tepat penulisannya dan sudah sesuai dengan kata baku gitu ya.
Kemudian berarti kita cek lagi di kalimat kedua. Kalimat ketiga maksudnya ini ada kata berefek gitu ya. Nah, kalimat berefek di sini juga sudah tepat karena sudah sesuai dengan kata baku. Nah, kita cek yang kalimat nomor 5. Di kalimat nomor 5 ini ada kata teknologi gitu ya. Nah, kata teknologi ini merupakan teman-teman kata serapan gitu ya. Nah, jadi kata serapan itu terbagi atas 3. Yang pertama ada namanya adopsi, kemudian yang kedua ada namanya adaptasi, dan yang ketiga ada namanya pungutan gitu ya. Nah, kalau berbicara adopsi berarti kamu menyerap kata di mana ejaan, penulisan, dan pengucapannya sesuai gitu ya dengan kata aslinya. Contohnya Kak, kata film gitu ya. Kemudian yang kedua adaptasi. Berarti kalau adaptasi berarti mengubah ejaan, penulisan, sama pengucapannya. Contohnya Kak, bisnis gitu ya. Bisnis. Nah, penulisannya kita ubah jadi bisnis gitu. Nah, kemudian pelafalannya juga jadi bisnis. Kemudian yang ketiga adalah pungutan. Nah, pungutan ini kita mengambil kata serapan sesuai dengan kata aslinya, tetapi kita bakal mengubahnya dengan artinya. Misalkan download. Nah, kata download kita pakai gitu ya menjadi unduh, teman-teman. Nah, itu adalah kata serapan berupa pungutan. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat di sini Kak, kata teknologi, nah dia merupakan kata serapan berupa adaptasi. Adaptasi dari kata teknologi gitu ya. Nah, adaptasinya bukan teknologi, teman-teman, tapi pakai huruf K, teknologi. Nah, makanya untuk opsi kalimat nomor 5 ini kurang tepat gitu ya. Nah, kemudian untuk kalimat nomor 7 ini sudah tepat. Nah, jadi karena yang ditanya yang salah, kata yang bercetak tebal yang salah, jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor ini adalah kalimat nomor 5 ya. Nah, kata teknologi. Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah opsi yang D. Sekarang kita cek nomor 3. Kata sambung yang paling tepat melengkapi kalimat ketiga adalah. Nah, jadi Kak, kalau ada pertanyaan kata sambung berarti kamu harus lihat apa hubungan kata yang ditanya dengan kalimat sebelumnya gitu ya. Kalimat kata yang ditanya dengan kalimat sebelumnya. Nah, di sini Kak, di kalimat ketiga kan kata rumpangnya atau kata yang harus kamu isi gitu ya. Berarti kamu lihat dulu kalimat kedua ini membicarakan terkait apa dan kalimat ketiga ini membicarakan terkait apa. Nah, di sini Kak, di kalimat kedua, tingginya angka penggunaan alat pengamanan diri kesehatan, masker, sarung tangan, dan peralatan kesehatan lainnya membuat limbah medis meningkat secara drastis dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Nah, ini berarti membicarakan terkait dengan tingginya penggunaan alat kesehatan gitu ya. Nah, kemudian di kalimat ketiga ini penumpukan sampah medis tentu tidak dapat dihindari. Nah, kalau kita lihat gitu ya, hubungan dari kalimat kedua dan kalimat ketiga ini Kak menunjukkan hubungan sebab akibat. Kenapa? Karena penyebab tinggi angka penggunaan alat kesehatan tadi menyebabkan penumpukan sampah medis seperti itu. Berarti Kak, kita cari kata sambung yang tepat. Berarti kata sambung yang hubungannya sebab akibat gitu ya. Nah, kita lihat opsi yang A. Jadi di sini ada kata bahkan. Nah, kalau misalkan kata bahkan itu merupakan hubungan untuk menunjukkan yang namanya penguatan gitu ya. Kata sambung untuk menunjukkan hubungan penguatan. Nah, kita cek opsi yang B, di sini akibatnya. Nah, ini adalah kata sambung yang menunjukkan hubungan sebab akibat gitu ya. Berarti kalau kita cek Kak, tadi kalimat kedua dan kalimat ketiga dia menunjukkan hubungan sebab akibat. Berarti jawaban yang tepat untuk soal nomor 3, kata sambung yang tepat yang dipakai adalah opsi yang B gitu ya, akibatnya. Jadi tingginya angka penggunaan alat pengamanan diri kesehatan, masker, sarung tangan, dan peralatan kesehatan lainnya membuat limbah medis meningkat secara drastis dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Akibatnya penumpukan sampah medis tentu tidak dapat dihindari gitu ya. Kemudian kita lihat opsi yang C, kesalahannya di mana. Di sini kan selanjutnya ya, berarti dia bukan menunjukkan hubungan sebab akibat, tetapi dia menunjukkan hubungan urutan waktu gitu ya. Nah, kalau selain itu dia nanti hubungannya adalah informasi tambahan dan sementara itu adalah hubungannya urutan waktu, teman-teman gitu.
Oke deh, sekarang kita cek nomor 4 nih ya. Manakah kalimat berikut yang merupakan perbaikan kalimat ke-6? Nah, jadi kita mau memperbaiki kalimat 6. Berarti kesalahannya di mana? Kita cek dulu ya. Ingat ya teman-teman, di dalam suatu kalimat harus terdapat unsur kalimat gitu ya. Nah, unsur kalimat yang harus ada itu berupa seminimalnya subjek dan predikat gitu ya. Nah, kita cek apakah di kalimat ini ada subjek dan predikatnya. Menurut laporan Kementerian Kesehatan menyatakan bahwa dari 2.852 rumah sakit yang ada di Indonesia, hanya ada 96 rumah sakit yang memiliki insinerator atau alat untuk pembakaran sampah hingga habis. Nah, di sini Kak ada kata-kata menurut laporan Kementerian Kesehatan. Nah, ini teman-teman merupakan unsur kata, unsur kalimat berupa keterangan gitu ya. Nah, kemudian di sini ada kata menyatakan. Menyatakan ini adalah unsur kalimat berupa predikat bahwa dari sampai insinerator teman-teman gitu ya, itu merupakan unsur kalimat berupa keterangan juga gitu ya. Berarti Kak, subjek sama predikatnya belum memenuhi, makanya kalimat ke-6-nya salah gitu ya. Jadi perbaikan yang harus kita lakukan adalah dengan menghilangkan kata menurut. Nah, jadi ketika kata menurut ini dihilangkan teman-teman, laporan Kementerian Kesehatan sudah berubah menjadi unsur kalimat yang namanya subjek gitu ya, bukan lagi keterangan. Nah, jadi kalau kita lihat dari opsi A-nya, perbaikan kalimatnya kurang tepat karena masih ada kata menurutnya. Kemudian opsi C-nya juga kurang tepat dan opsi D-nya juga kurang tepat. Sekarang kita bisa ngelihat tinggal opsi B sama E gitu ya. Nah, opsi B-nya laporan Kementerian Kesehatan menyatakan bahwa dari 2.852 rumah sakit yang ada di Indonesia, hanya ada 96 rumah sakit yang memiliki insinerator atau alat untuk pembakaran sampah hingga habis. Nah, ini sudah benar teman-teman dan sudah sesuai dengan kalimat nomor ke-6. Kemudian yang opsi E-nya kurang tepat karena di sini ada kata dinyatakan gitu ya. Tadi teman-teman gitu ya, laporan Kementerian Kesehatannya menyatakan itu merupakan berarti aktif gitu ya, bukan pasif karena di sini ada kata dinyatakan gitu. Makanya opsi yang E-nya salah. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 4 adalah B. Oke teman-teman, sekarang kita masuk nomor 5 ya. Berikut ini merupakan pernyataan yang tidak sesuai dengan isi teks. Berarti kalau ditanya yang tidak sesuai dengan isi teks, berarti kalimat yang disediakan di opsi itu tidak ada di dalam teks gitu ya. Kita lihat dulu Kak opsi yang A. Upaya penanganan limbah yang kurang optimal akan berefek besar bagi lingkungan. Nah, di sini teman-teman, upaya penanganan limbah itu terdapat di kalimat nomor 4 ya. Nah, ada berarti Kak. Berarti opsi yang A-nya sesuai dengan isi teks. Kita lihat opsi lainnya. Opsi yang B, angka penggunaan alat pengamanan diri kesehatan, masker, sarung tangan, dan peralatan kesehatan lainnya membuat limbah medis meningkat. Nah, ini juga kalau kita lihat Kak, berdasarkan isi teks gitu ya, ada pada kalimat kedua. Tingginya angka penggunaan alat kesehatan gitu ya. Berarti opsi yang B ini sesuai dengan teks. Opsi yang C, saat ini banyak rumah sakit yang sudah memiliki limbah teknologi medis, bahan berbahaya dan beracun. Kita cek berarti Kak ini ada di kalimat ke-5 gitu ya. Tetapi Kak di sini kalimat yang ada di dalam teks adalah saat ini banyak rumah sakit yang belum memiliki teknologi gitu ya. Sedangkan di pernyataan opsi C, saat ini banyak rumah sakit yang sudah memiliki gitu ya limbah teknologi medis, bahan berbahaya dan beracun. Berarti Kak pernyataan yang tidak sesuai itu ada pada opsi yang C gitu ya. Kemudian kita lihat opsi yang D ini pernyataannya wabah penyakit COVID-19 ini ada di kalimat ke-1 dan opsi yang E ada pada kalimat ke-6 gitu ya menurut laporan Kementerian Kesehatan. Jadi jawaban yang benar untuk soal nomor 5 adalah yang C. Oke teman-teman, itu dia tadi pembahasan soal UTBK 2022 pemahaman bacaan dan menulis. Sekian dari kakak, semoga membantu. Sampai jumpa.